Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Isma Tiarani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Asal saya dari Pandan, Sintang, Kalimantan Barat, Indonesia. Di mata kuliah Sejarah Sastra, kita akan membahas tentang sejarah sastra dan tugas dari sejarah sastra. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang teori sastra dan kritik sastra. Nah, jadi apa sih sejarah sastra itu? Menurut Pradopo dan Welek, sejarah sastra adalah studi sastra yang membicarakan perkembangan sastra sejak lahirnya sampai perkembangannya yang terakhir. Di sini dikatakan bahwa sejarah sastra adalah cabang ilmu sastra yang menyelidiki perkembangan cipta sastra sejak awal pertumbuhannya sehingga perkembangannya sekarang. Sejarah sastra mengkaji sastra menggunakan kriteria ekstrinsik, hal-hal yang berasal dari luar sastra, seperti identifikasi peristiwa kehidupan politik, sosial budaya, beserta pengaruhnya terhadap karya sastra. Sejarah sastra juga bisa dikatakan sebagai salah satu bagian dari kajian ilmu sastra. Kata sejarah ini berasal dari bahasa Arab yaitu sajarun yang berarti pohon. Pohon ini menggambarkan adanya akar, cabang, dan ranting yang memperlihatkan adanya proses susunan peristiwa secara kronologis. Nah, jadi sejarah itu mempunyai arti yang sama, yaitu rekaman perjalanan kehidupan manusia dari masa lampau sampai ke masa berikutnya. Karya sastra juga adalah salah satu bagian dari aset budaya suatu bangsa. Bangsa yang berbudaya adalah bangsa yang tidak hanya memiliki hasil karya sastra bangsanya, tetapi juga menghargai dan memberikan apresiasinya terhadap karya sastra sebagai hasil karya bangsanya itu. Sejarah sastra Indonesia adalah bagian dari kajian ilmu sastra yang mempelajari kesusastraan Indonesia mulai munculnya kesusastraan Indonesia sampai masa-masa selanjutnya. Nah, dengan segala persoalannya yang melingkupinya. Sebagai contoh, pada akhir abad ke-20 terbitlah novel Saman karya Ayu Utami yang menghebohkan dunia sastra Indonesia. Kemudian di tahun 70-an terbit novel-novel trilogi Iwan Simanjuntak, yaitu Merahnya Merah pada tahun 1968. Kemudian novel Ziarah tahun 1969 dan novel Kering tahun 1970 yang dianggap sebagai novel absurd. Syarat filsafah yang sulit dipahami karena berbeda dengan pola-pola cerita pada novel-novel tahun-tahun sebelumnya. Nah, jauh sebelumnya, pada tahun 40-an terbit juga novel Belenggu yang dianggap mengusik keindahan sastra dengan menelanjangi kehidupan kaum elit yang diwakili oleh keluarga Dr. Sukartono. Nah, pada tahun 2020-an lahirlah novel Siti Nurbaya yang sangat laris pada masa itu sehingga melampaui kelarisan novel-novel yang lahir sebelumnya seperti Azab. Jadi sejarah sastra ini mempelajari tentang perkembangan novel dari tahun ke tahun dan apa saja sih yang terkenal pada tahun itu, novel apa saja, karya sastra apa saja, dan bagaimana novel itu bisa punah dan bergeser ke novel tahun berikutnya sampai dengan sekarang perkembangan karya sastra modern. Ada beberapa dari pendapat ahli mengenai pengertian sastra sebagai berikut. Yang pertama, oleh Damono. Ia berpendapat bahwa kehidupan sastra menampilkan gambaran dan kehidupan itu sendiri adalah realitas sosial. Kehidupan mencakup hubungan antar masyarakat dan individu, interpersonal, dan antar peristiwa terjadi dalam batin seseorang. Kemudian yang kedua oleh Panuti Sujiman.
Ia berpendapat bahwa sebuah karya sastra lisan yang memiliki berbagai karakteristik atau tulisan keunggulan seperti keorisinalan, kesenian, keindahan dalam isi, dan ungkapannya. Dan yang terakhir, oleh Ahmad Badrun. Ia berpendapat bahwa sastra adalah kegiatan seni yang menggunakan bahasa dan simbol lainnya garis sebagai alat dan imajinatif. Apa saja ciri dari karya sastra itu? Kita lihat, yang pertama, bahasanya indah atau tertata dengan baik. Jadi di dalam suatu karya pastilah kita menemukan gaya bahasa yang estetik, yang bermakna dalam sekali. Kemudian, isinya menggambarkan manusia dengan berbagai persoalannya. Bisa ditemukan di sebuah drama, cerpen, novel atau puisi, pastilah mengandung konflik dan makna tersendiri di setiap karya yang tertulis atau diciptakan oleh seorang penulis tersebut. Kemudian, gaya penyajiannya menarik sehingga berkesan di hati pembacanya. Dikemukakan oleh Fanani bahwa berdasarkan aspek kajiannya, sejarah sastra dibedakan menjadi: pertama, sejarah genre. Sejarah genre ini sejarah yang mengkaji perkembangan karya-karya sastra seperti puisi dan prosa dan sebagainya. Kemudian, sejarah sastra secara kronologis. Sejarah sastra ini mengkaji karya-karya sastra berdasarkan periodisasi atau babakan waktu tertentu. Kemudian yang terakhir, sejarah sastra komparatif. Sejarah sastra ini mengkaji dan membandingkan beberapa karya sastra pada masa lalu, pertengahan, dan masa kini. Bandingan tersebut bisa meliputi karya-karya sastra antar negara, misalnya sastra Indonesia, sastra Melayu, atau bahkan sastra Inggris. Sejarah sastra itu merupakan rangkaian atau jajaran periode-periode sastra. Menurut Wellek, ia mengatakan bahwa periode adalah sebuah bagian waktu yang dikuasai oleh sesuatu sistem norma-norma sastra, standar-standar, dan konvensi-konvensi sastra yang kemunculannya, penyebarannya, keberagaman, integrasi, dan kelenyapannya dapat dirunut. Angkatan sastra tak lain adalah sekumpulan sastrawan yang hidup dalam satu kurun waktu masa atau menempati suatu periode tertentu menurut Pradopo. Jadi, bisa dikatakan periodisasi adalah waktu-waktu terbentuknya suatu karya sastra berdasarkan urutannya. Sementara angkatan itu adalah sastrawan yang hidup pada masa terciptanya karya sastra tersebut. Kemudian, tugas sejarah sastra. Menurut Todorov, ia mengatakan bahwa tugas sejarah sastra adalah sebagai berikut. Yang pertama, meneliti keragaman setiap kategori sastra. Yang kedua, meneliti jenis karya sastra baik secara diakronis maupun secara sinkronis. Maksudnya, diakronis itu berkenaan dengan pendekatan terhadap bahasa dengan melihat perkembangannya sepanjang waktu. Jadi, dari waktu ke waktu kita memperhatikan bagaimana perkembangan karya sastra tersebut. Sementara secara sinkronis itu bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi dalam suatu masa yang terbatas. Jadi alasan terbentuknya karya sastra itu pasti ada suatu kejadian atau peristiwa di baliknya.
Kemudian, menentukan kaidah keragaman peralihan sastra dari satu masa ke masa berikutnya. Kita masuki periodeisasi sastra. Dalam ikhtisar ini akan diikuti pembabakan waktu sejarah sastra Indonesia sebagai berikut. Nah, kita lihat dari masa kelahiran itu sekitar tahun 1900 sampai 1945 dapat dibagi menjadi periode awal sekitar tahun 1933, kemudian masuk ke periode kedua 1933 sampai 1942, kemudian masuk ke periode ketiga yaitu 1942 sampai 1945. Setelah itu kita masuk ke masa perkembangan yaitu sekitar tahun 1945 sampai dengan sekarang ini, yang meliputi tahap 1 periode tahun 1945 sampai 1953. Kemudian masuk ke tahap kedua periode 1953 sampai 1961, dan yang terakhir ini periode 1961 sampai dengan sekarang ini. Jadi, dalam pembabakan ini digunakan istilah periodeisasi dan bukan angkatan, karena angkatan dalam bahasa Indonesia telah menimbulkan berbagai kekacauan. Perbedaan antara periode yang satu dengan periode yang lain berdasarkan norma umum dalam sastra sebagai pengaruh situasi masing-masing zaman. Sedangkan perbedaan antara angkatan yang satu dengan yang lain sering ditekankan pada adanya perbedaan konsepsi masing-masing angkatan. Jadi beda ya antara periodeisasi dan angkatan. Tadi seperti yang saya bilang, periodeisasi itu dia tentang masa ke masa, sementara angkatan itu tentang sastra yang hidup di masa itu. Kemudian apa sih perbedaan karya sastra lama dan karya sastra baru? Sebelumnya kita cari tahu dulu pengertian dari karya sastra. Karya sastra adalah suatu hasil karya manusia, baik lisan maupun non-lisan atau tulisan, yang menggunakan bahasa sebagai media pengantar dan memiliki nilai estetik atau keindahan bahasa yang dominan. Contohnya yaitu ada puisi, cerpen, novel, dan drama. Nah, kita akan membahas tentang ciri-ciri karya sastra lama. Berikut ciri-cirinya. Ada yang pertama, bentuk karya sastra lama berupa puisi yang terikat seperti syair, pantun, hikayat, mite, legenda, dan dongeng. Kemudian, dari bahasanya pada karya sastra lama menggunakan bahasa Melayu, bahasa Arab, dan bahasa daerah. Tema yang digunakan cenderung kaku dan bersifat instanasentris dan berupa mistis. Kemudian latar belakang penciptaan terpengaruh pada kesastraan Hindu, Islam, budaya tradisional, dan sifat karya bersifat anonim atau milik masyarakat. Kemudian perkembangannya secara statis dan disampaikan lisan secara turun-temurun. Sementara ciri karya sastra baru atau modern, berikut perbedaannya. Yang pertama, bentuk karya sastra baru berupa puisi bebas dan kontemporer, seperti cerpen, novel, drama Indonesia. Kemudian bahasa yang digunakan menggunakan bahasa keseharian dan sering dimasuki bahasa asing kreatif. Seperti yang kita kenal sekarang ini istilahnya dengan bahasa gaul ya. Kemudian tema yang diangkat seputar kemanusiaan, kemasyarakatan,
kehidupan modern, pergaulan remaja, dan lain-lain. Latar belakang penciptaan terpengaruh kesusastraan Barat, budaya industri modern, hak cipta pengarang individu. Kemudian terakhir perkembangannya bersifat dinamis melalui media cetak dan audiovisual. Jadi kalau karya sastra lama itu biasanya temanya lebih kita sering temukan, yaitu tema-tema kerajaan, tema-tema adat budaya. Sementara karya sastra baru atau modern ini lebih ke konflik remaja saat ini, situasi saat ini, kehidupan saat ini. Jarang sekali yang menceritakan tentang fiksi kerajaan di masa lampau atau membahas tentang adat-adat yang ada di masa lalu. Nah, sekian penjelasan materi dari saya tentang sejarah sastra dan tugas dari sejarah sastra itu. Untuk teman-teman yang udah menonton video ini, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat dalam membuat video saya yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.